Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 290 dihancurkan menjadi roti daging. Dinding formasi roh berwarna abu-abu milik Chu Feng merupakan pertahanan yang terkuat, tetapi bisa juga sekaligus menjadi serangan yang paling ganas. Pada saat itu juga, ada 6 dinding spirit formation, dan mengikuti pikiran Chu Feng, dari atas, bawah, kiri, kanan, dan di mana-mana, dinding itu memenjarakan Du Guaoyun di dalamnya dan dinding itu juga menyusut dengan cepat. Jika itu terus berlanjut dan jika Du Guaoyun masih tidak mampu menghancurkan dinding spirit formation, dia akan terkompresi menjadi genangan darah. Saat berada dalam situasi itu, ekspresi Du Guaoyun menunjukkan ketakutan. Namun tiba-tiba, di dalam matanya yang ketakutan, secercah tekad melintas. Tak lama kemudian, tubuh Du Guaoyun mulai berubah. Kulitnya menjadi merah darah dan urat-urat biru muncul. Kedua matanya menjadi putih sepenuhnya dan penampilannya tampak persis seperti binatang buas yang berjalan seperti manusia. Mengerikan dan menyeramkan. Yang terpenting adalah saat dia berubah, aura Du Guaoyun meningkat pesat lagi. Asteris mengaum. Tiba-tiba, Du Guaoyun membuka mulutnya dan tiba-tiba melolong ke langit. Suara seperti binatang keluar dari mulutnya dan mengguncang area itu hingga bergetar, dan menyebabkan banyak orang menutup telinga mereka. Bagaimana mungkin suara itu bisa dibuat oleh manusia? Itu hanyalah suara gemuruh yang bahkan tidak bisa dibuat oleh binatang buas, binatang ganas, atau bahkan binatang mengerikan. Setelah suara gemuruh itu terdengar, lapisan riak dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya dan menyebabkan formasi roh berwarna abu-abu milik Chu Feng runtuh dan hancur berkeping-keping. Aura ini, apakah ini berarti bahwa Du Gu senior telah mengolah tinju pembunuh 7 melukai hingga lapisan ke-7? Pada saat itu, warna kulit para murid dari sekolah Lingyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah drastis karena perubahan Du Guaoyun menyebabkan mereka mengaitkannya dengan lapisan tertinggi tinju pembunuh 7 melukai. Aoyun benar-benar telah mengolahnya hingga tahap ini. Itu adalah tingkatan yang bahkan belum pernah aku capai. Melihat Du Guaoyun yang berubah dengan cepat, kebahagiaan yang luar biasa memenuhi mata Yan Yang Tian. Meskipun tinju pembunuh 7 melukai hanya merupakan keterampilan bela diri tingkat 5, tingkat kesulitan kultivasinya sangat tinggi. Bahkan dia hanya mengolahnya hingga lapisan ke-6, namun Du Guaoyun telah mengolahnya hingga lapisan ke-7. Itu berarti bakat Du Guaoyun jauh di atasnya. Ketika sekolah Lingyunnya memiliki penerus seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak sangat bahagia? Dengan bakat Aoyun, dia pasti bisa menembus alam surga dalam waktu 5 tahun. Pada saat itu, sekolah Lingyunku tidak akan terbatas pada provinsi Azure dan dapat berdiri di panggung besar 9 provinsi. Tuan Kepala Sekolah, pantulan dari tinju pembunuh bertujuh yang melukai itu sangat mengerikan dan karena Aoyun menggunakannya hingga lapisan ke-7, aku khawatir. Namun dibandingkan dengan kegembiraan Yan Yang Tian, 12 pelindung sekolah Lingyun lebih mengkhawatirkan tubuh Du Guaoyun. Jangan khawatir. Denganku di sini, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada Aoyun. Saat ini, yang terpenting adalah jangan sampai kalah. Berapapun harga yang harus dibayar, dia tidak akan kalah, karena jika kalah, tidak akan ada yang tersisa. Kata spiritualis dunia jubah abu-abu dengan suara rendah. Benar sekali. Pertarungan ini harus dimenangkan. Karena Chu Feng begitu kejam di usianya sekarang dengan menjadikan kehancuran kultivasi mereka sebagai taruhannya, aku yakin bahwa anak ini pastilah tuan jubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Sangguan. Karena orang seperti dia telah tersinggung, sangat sulit untuk berdamai. Sebelum dia berkembang, dia harus dibunuh, dan menggunakan tangan Aoyun untuk membunuhnya adalah cara terbaik. Yan Yang Tian menatap Chu Feng karena ekspresinya tidak berubah sama sekali dan dia memperlihatkan niat membunuh dalam tatapannya karena Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Di antara seluruh generasi muda yang pernah dia lihat, dia adalah yang paling menakutkan. Tidak hanya dalam hal bakat kultivasi bela diri. Itu juga karena sifatnya yang tidak berperasaan dan keberaniannya untuk tidak takut saat menghadapi bahaya. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak ada di usianya. Jadi, Yan Yang Tian terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa Chu Feng tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar, tidak peduli apapun caranya, dia harus dibunuh. Asteris raung gelombang-gelombang asteris tepat pada saat itu, Du Guaoyun melolong marah lagi, dan setelah itu, dia melompat dan melesat ke arah Chu Feng. Semburan kekuatan yang kuat juga terbawa, dan dia yang sekarang sudah mendekati alam surga. Asteris bum-bum-bum pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak berani melawan Du Guaoyun dengan kekuatan penuh. Saat dia memadatkan formasi roh, dia menyerang dengan keterampilan bela diri. Namun, formasi roh yang awalnya sangat kokoh saat ini tidak dapat menghentikan langkah Du Guaoyun. Dengan serangan biasa, dia dapat menghancurkan formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Selain itu, Du Guaoyun juga tidak menghindar atau menghindari serangan Chu Feng yang dilancarkan. Ia langsung menyerang mereka dan secara tak terduga menggunakan tubuh fisiknya sendiri untuk menangkis serangan kuat Chu Feng satu demi satu. Bahkan langkah kakinya tidak melambat sama sekali. Tidak ada gunanya.
Keadaan Aoyun saat ini menyebabkan dia hampir tak terkalahkan di alam mendalam. Tubuhnya adalah senjata yang paling menakutkan. Tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Bahkan aku perlu membuang sedikit usaha jika aku ingin menyakiti Aoyun yang berada dalam kondisinya saat ini, apalagi bocah nakal seperti Chu Feng yang hanya berada di alam mendalam tingkat keempat. Melihat bahwa serangan yang dikirim Chu Feng tidak memiliki efek, Yan Yangtian dan para petinggi sekolah Lingyun semuanya tersenyum dingin dan merasa bahwa Chu Feng melakukan tindakan yang tidak berguna. Sebenarnya, Dugu Aoyun saat ini memang luar biasa ganas. Bagaimana dia bisa terlihat seperti manusia? Ketika dia berlari, keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, seolah-olah dia adalah binatang buas berbentuk manusia. Dengan lolongan yang menusuk telinga dan nafsu haus darah yang mengerikan, dia memaksa masuk ke arah Chu Feng. Aku tidak pernah menyangka bahwa Dugu Aoyun memperkuat tubuh fisiknya hingga ke tahap ini, jadi sepertinya aku hanya bisa menggunakan itu. Melihat bahwa serangannya sendiri tidak berguna, Chu Feng tidak repot-repot menghindar lagi. Dia berdiri di tempatnya dan diam-diam menunggu kedatangan Dugu Aoyun. Mengapa Chu Feng tidak bergerak? Apakah dia sudah menyerah? Namun, tindakan Chu Feng membuat orang lain sangat terkejut. Bahkan Yan Yangtian sedikit mengernyit karena dia tidak tahu mengapa Chu Feng menyebabkan ketegangan itu. Tepat saat Dugu Aoyun melompat maju dan hendak menyerang Chu Feng tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraung keras, teknik pembantaian harimau putih. Asteris ledakan. Segera setelah harimau putih muncul, ia mengeluarkan kekuatan yang tak terbendung. Cakar harimau yang terbentuk oleh gas itu mencengkeram Dugu Aoyun yang menyerangnya dengan kepala terlebih dahulu. Seperti kucing yang menangkap tikus, ia mencengkeram Dugu Aoyun ke udara. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat menyingkirkan cakar besar harimau putih itu. Lihat, apa itu? Cakar harimau berwarna putih itu tampak hidup dan nyata. Garis-garis berwarna hitam, bulu berwarna putih. Itu hanyalah cakar harimau putih yang besar dan nyata. Yang terpenting adalah bahwa cakar itu benar-benar mampu mencengkeram Dugu Aoyun yang begitu kuat di telapak tangannya, menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Itu benar-benar membuat orang-orang sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan keterampilan bela diri macam apa itu yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tidak ada gunanya. Bahkan jika keterampilan bela dirinya lebih kuat, itu tidak akan dapat melukai senior Dugu sedikit pun. Apa yang senior Dugu gunakan saat ini adalah lapisan ketujuh dari tinju pembunuh 7 melukai. Senior Dugu saat ini tidak terkalahkan. Tidak ada yang dapat melukainya dan hanya dia yang dapat melukai orang lain. Chu Feng, kamu tidak perlu berjuang lagi karena hari ini, kamu pasti akan dikalahkan. Tepat pada saat itu, para murid dari sekolah Lingyun mulai berteriak dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kata mereka, Chu Feng hanya mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Cakar besar berwarna putih yang menahan Dugu Aoyun tiba-tiba jatuh ke bawah. Pada akhirnya, dengan suara ledakan, cakar itu membanting Dugu Aoyun ke tanah. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan lubang besar muncul di bumi. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga lebih dari 1000 meter dan bahkan meluas ke lokasi pengamat, menyebabkan beberapa kursi mereka runtuh. Ketika Chu Feng perlahan-lahan menarik telapak tangannya, ketika debu yang berterbangan ke langit perlahan-lahan menghilang, semua orang merasa terperangah saat mengetahui bahwa Dugu Aoyun yang dikatakan tidak dapat dihancurkan dan tak terkalahkan oleh murid-murid sekolah Lingyun telah dengan paksa dihancurkan menjadi sepotong daging.